pada tanggal 29 Juli muncul surat ini. Dengan muncul surat ini terkait pemberitahuan eksekusi yang akan dilakukan hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 jam 10 pagi, itu kami sangat keberatan sehingga melayangkan hari ini surat keberatan terkait dengan pemberitaan eksekusi. Surat eksekusi lelang Amele Villas Canggu dinilai cacat hukum. Tak tanggung-tanggung, Hikisi terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Selanjutnya, Hikisi mengajukan keberatan terhadap pemberitahuan eksekusi dan permohonan agar eksekusi lelang atas sertifikat hak milik nomor 6955 Desa Canggu ditunda. Untuk itu, diajukan surat penundaan eksekusi lelang tertanggal 2 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Tak hanya itu, Hikisi meminta keadilan agar eksekusi ditunda karena dinilai belum inkrah. Bahkan hal tersebut sudah dilaporkan ke KY dan Bawas. Saya ingin minta keadilan supaya eksekusi kan ditunda, supaya diselesaikan masalah perkara-perkara yang ada, ya, supaya inkrah. Ini belum inkrah kok mendadak dieksekusi. Kalau tetap dieksekusi kita akan tetap bertahan, Pak. Ya, karena betul-betul saya disulimi. Kalau jalannya betul, saya ikhlas kok. Karena ini ada suatu ketidakadilan. Menyikapi hal tersebut, Hikisi mengaku bingung. Satu sisi kasusnya masih berjalan, justru suratnya sudah turun yang akan dilakukan eksekusi pada 14 Agustus 2024 mendatang. Oleh karena dizolimi, Hikisi tetap bertahan jika tetap dilakukan eksekusi, namun dirinya ikhlas jika jalannya betul. Namun, karena dinilai ada unsur ketidakadilan, dirinya mengajukan keberatan dikarenakan asetnya senilai 45 miliar rupiah justru dilelang 22 miliar rupiah. Hal tersebut dinilai ada permainan kurator sehingga kurator juga dilaporkan. Aset 45 miliar dijual 20 miliar. Sedangkan si pembeli bilang 25 miliar. Ini permainan kurator. Ini pun akan saya lapor, Pak, kuratornya, karena ada up. Dan lucunya, hasil daripada lelang bukannya masuk ke rekening penampungan yang diperintahkan oleh hakim pengawas, masuk ke rekening pribadi. Kita sudah lapor ke KY. Dan kita juga sudah lapor ke Bawas, ya. Karena kalau betul-betul kurator bekerja dengan baik, dia tuh hanya ingin menguntungkan diri sendiri, memperkaya sendiri. Kalau kerja dengan baik, aset saya dilelang saya rela. Malah uang saya bisa lebih, semua lunas utang-utang saya sama kreditur. Tapi inilah ada permainan, DPT-nya di-up, digembungkan. Ya, ini sedang yang kita perjuangkan juga di PN Niaga Surabaya, karena saya menghadap hakim pemutus, saran dari hakim pemutus dan 2 anggota, saya didukung untuk melakukan pembetulan, gitu. Hakim pemutus nanya, Bapak tidak pernah dikirim surat sama kurator, sama hakim Bawas? Sama sekali tidak pernah. Berapa kali pun kita bersurat tidak pernah. Pada waktu sidang kita memberikan protesan itu tidak pernah ditanggapi. Ada apa? Sehingga hakim pengawas pun kita sudah laporin ke KY. Kita lapor ke Bawas. Selaku kuasa hukum, Indra Triantoro menjelaskan dalil-dalil penolakan yang diajukan sangatlah jelas.
Dengan adanya dua gugatan eksekusi, seharusnya gugatan dihormati. Selain adanya indikasi kesalahan prosedur, juga ada gugatan di PT UN Denpasar terkait balik nama sertifikat. Dalam surat ke PN Denpasar dinyatakan dasar keberatan adalah penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 31 Mei 2024 belum dilaksanakan amining yang kedua. Kemudian dari anmaning pertama, Hikisi diwakilkan kuasa hukum sudah memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang disaksikan oleh panitera serta kuasa hukum terlawan. Mengingat masih adanya perlawanan eksekusi dengan belum adanya putusan ingkrah. Pada tanggal 29 Juli muncul surat ini. Dengan muncul surat ini terkait pemberitahuan eksekusi yang akan dilakukan hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 jam 10 pagi, itu kami sangat keberatan sehingga melayangkan hari ini surat keberatan terkait dengan pemberitaan eksekusi, yang mana dalil-dalil kami ada sangat jelas. Harusnya prosedur yang dilakukan upaya amaning kedua. Yang keduanya harus menunggu upaya-upaya terkait perlawanan eksekusi, karena ranah ada tempat di mana wadah untuk melakukan perlawanan eksekusi ada ditentukan, sehingga dengan adanya gugatan perlawanan eksekusi itu harusnya dihormati sampai putusan ingkrah. Itu ada dua perlawanan eksekusi dari penyewa objek sengketa, dan ada satu lagi perkara nomor 800 itu dari prinsipal, karena ada indikasi-indikasi di sana salah dalam melakukan proses-proses lelang dan pendapatan objek sengketa tersebut. Juga kita sudah melakukan gugatan di PT UN Denpasar terkait dengan penyertifikatan. Itu kita tuangkan juga alasan harusnya ditunda terlebih dahulu karena ada gugatan di PT UN Denpasar terkait dengan permohonan balik nama sertifikat, yang mana dari awal sudah kita lakukan gugatan perdata dan kita sudah ajukan pemblokiran di BPN. Dalam kajian itu lulus, kajian BPN itu lolos dan diblokir selama 30 hari dan tercatat bahwa dalam sengketa. Tapi dari pihak pemohon eksekusi melayangkan surat, yang mana surat itu tertera bahwa saya ada pemilik sah, sertifikat sudah balik nama, sehingga dengan adanya hal tersebut langsung kita melakukan upaya hukum gugat di Petun. Sampai sekarang masih dalam proses. Oleh sebab itu kami sudah melayangkan hari ini ke Ketua Pengadilan Negeri Denpasar surat keberatan dan didukung oleh surat laporan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, yang mana di sana jelas salah prosedural terkait eksekusi, dan itu harus ditangguhkan atau harus dihentikan terlebih dahulu hingga putusan ingkrah perlawanan eksekusi perkara nomor 736 dan perkara nomor 800. Selain adanya perlawanan dari pihak penyewa villa di atas SHM nomor 6955 Desa Canggu seluas 1.535 meter persegi, Hikisi juga telah melakukan perlawanan eksekusi berdasarkan perkara nomor 800 PN Denpasar, yang ternyata perkara tersebut belum adanya putusan ingkrah. Terkait objek sengketa yaitu SHM nomor 6955 Desa Canggu juga masih dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Denpasar untuk pembatalan sertifikat dengan perkara nomor 23, yang juga perkara tersebut belum adanya putusan ingkrah. Dengan adanya dua gugatan perlawanan eksekusi dan satu gugatan pembatalan sertifikat SHM nomor 6955 Desa Canggu, sehingga diajukan keberatan terhadap pemberitahuan eksekusi dan juga diajukan permohonan penundaan eksekusi atas sertifikat hak milik SHM nomor 6955 Desa Canggu luas 1.535 meter persegi yang akan dilakukan eksekusi pada Rabu 14 Agustus 2024. Dengan kronologi yang ada yang sudah disampaikan oleh prinsipal, oleh klien kami, ada dugaan terkait dengan salah prosedural terkait dengan
permohonan terkait dengan eksekusi yang akan dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2024 seperti itu. Dan segera dari KY yang disampaikan tadi akan melakukan pelaporan, memberikan, akan dimitingkan di pusat, KY pusat, kemudian akan mengambil sikap secepatnya karena ini tanggal 14 akan dilakukan eksekusi. Nah, jika tetap dipaksakan, informasi dari KY akan dipanggil para pihak, terutama Ketua Pengadilan Negeri Denpasar akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait hal tersebut. Karena jelas dari Komisi Yudisial tadi disampaikan sesuai kronologi yang ada itu adalah salah prosedural terkait dengan permohonan eksekusi. Dari Denpasar, Bali, tim JBM TV melaporkan.